Selamat datang di Voice Meet. Balik lagi bareng gue Oman Bukan Negara. Pada kesempatan kali ini kita bakal mengunjungi salah satu pemuda inspiratif. Asik, pemuda inspiratif di ranahnya ya tentunya. Penasaran apa yang dia kerjakan atau yang dia lakukan? Entahlah, ikutin gue aja. Yuk langsung. Balik lagi bareng gue Oman Bukan Negara. Dan aduh emosi gitu gue. Dan sekarang udah di tempat tatonya nih, barengan langsung sama yang punya lah, pemilik, owner sekaligus semuanya lah. Dan ini anaknya ya. Oke, keren ya. Langsung aja kenalkan diri lau bang. Sokap nih anjas. Halo, gua Robbie Gates, gua dari Double A Tato. Gue tukang tato. Ya, Menurut orang-orang ya. iya betul. Tato artis. Sejak kapan lo? Lo mulai nato tuh sejak kapan? Sejak SMP kelas 3, Wacing. sekitar tahun 2010 kali. Kalau nggak salah ya 2010 ya. Itu kalau dari SMP gitu berarti kan lu bener-bener Suka gambar. Iya, emang. dari kecil dong. Iya, betul. Dari kecil ya. Karena basic tato itu harus bisa gambar. Iya lah jelas dong. Masa sih? Tato kan gambar. Iya. Lu ini gak sih kayak hal-hal kayak gini tuh turunan apa emang lu doang nih di keluarga lu? Kalau dari latar belakang keluarga ya. Iya, kalau turunan seni sih kayaknya ada ya. Oke. Dari kakek gua tuh dia penggarap seni pahat. Bikin kolek. Oh, pemahat. Daerah Bekasi ya. Iya. Mungkin turun ke gue beda bidang. Oke. Gue mahatnya di tubuh orang. Iya. Gitu. Tapi tetap basicnya art gitu. Iya, tetap seni. Sama-sama seni, betul. Seniman. Senioman. Ya. Terus menurut lu sendiri, kan lu kan suka nato nih, ya kan? Pandangan orang kan beda-beda. Tapi kalau menurut lu, tato itu seperti apa? Yang lu lihat dan yang lu lakukan itu seperti apa gitu? Kalau menurut gua sih tato itu kan dasarnya emang seni ya. Betul. Cuma kalau untuk pandangan masyarakat emang sih untuk tahun sekarang juga tato itu masih jadi hal tabu. Betul. Masih jadi stigma negatif itu di masyarakat. Iya. Tapi makin sini anak-anak bikin kayak sosialisasi, bantuan untuk yang membutuhkan gitu kan. Gak terlalu negatif gitu. Betul. Pandangan orang lain gitu. Intinya ada upaya untuk merubah stigma itu lah ya. Betul. Oke. Artis not a cream. Nah, itu dia. Betul. Itu benar sih. Iya kan? Seniman bukan kriminal. Nah, itu. Betul. Bagus. Bagus tuh. Nah, terus kan media yang lu pakai kan itu kan bukan lu pakai ya, media yang sering lu gunakan. Yang sering lu gunakan itu kan tubuh manusia. Iya. Manusia sendiri kan tergolong orang apa ya? Maksudnya orangnya beda-beda gitu. Iya, beda karakter ya. Nah, karakternya beda-beda gitu. Ada yang suka entah itu dia di garis-garis itu ya kan. Nah. Ada juga yang kan mungkin ada juga yang baru gitu kan. Pertama kali gitu. Lu ini enggak ada kesulitan enggak dalam menghadapi orang-orang yang kayak gitu? Kesulitan tuh kalau nato orang mabok ya, maksudnya mabok asmara gitu. Oke juga tuh. Kalau kesulitan sih ada ya di beberapa titik di bagian tubuh kayak misalkan di leher, terus di tulang rusuk. Bagian yang sensitif kali ya? Iya, kalau menurut gue sih paling sulit itu di bagian perut karena usaha napas, dia harus satu napas, si klien harus ngatur napas. Kalau misalkan dia gak stabil napasnya, gak bakal maksimal untuk hasil gitu. Kontur tubuh juga berpengaruh ya? Ngaruh banget. Kacau sih. BTW lu udah berapa lama sih bang? Nato gini? Nato baru 11 tahun ya, 11 tahun. Wah lama sih.
Itu lama sih. Lama dong. Lu aja mulai kayak suka gambar dari SMP. Iya kan? Enggak dari SD sih, kalau gambar dari SD gua ya. Iya, dari SD. Lu mulai menyadari jalan lu di sini tuh sejak kapan? Sejak SMA. Sejak SMA, awal kan gua SMP gua awal-awal garap pakai mesin rakitan. Oh iya. Karena kan waktu itu kayak dinamo tuh. Iya betul, pakai senar gitar biasa dulu. Zaman itu tinta tuh belum kayak sekarang ya. Supply juga masih minim. Masih minim di Indonesia sendiri. Oke. Berarti waktu itu untuk part-partnya sendiri pun masih sulit ya? Masih langka? Masih langka untuk di Indonesia. Tapi saat lu menyadari ini akan menjadi jalan lu gitu kan, lu udah ada bayangan buat bikin kayak segede gini? Tadi lagi sejak gue SMA, gue bikin tato di tubuh orang. Coba-coba dulu kan di tubuh sendiri. Pas gue alih ke badan orang lain, banyak yang suka gitu kan. Ya tau ini ngasilin duit. Gitu kan. Iya, lu mulai sadar gitu. Ternyata ini cuan juga nih. Iya, cuan. Terus itu gue punya niat buat kayaknya gue di bidang tato oke juga nih gitu kan. Mau gue seriusin. Lu mulai serius lah ya. Iya, sampai sekarang. Benar. Dan gini ya, menurut gua kalau misalkan lu kan pemula nih gitu, belajar gua gitu. agak ini nih, enggak apa-apa, slow aja. Santai aja. Di sini sakit semua orang. Ya. Misalkan pemula nih. Sampai di titik mana dia pantas disebut seorang yang profesional dalam bidang tato artis? Profesional ya. Kalau untuk tingkat profesional sih dia dari peralatan, dari standar operasional prosedurnya. Dari dia sering ikut event, dari hasil gambar yang paling penting itu dari hasil gambar. Goresannya. Iya betul. Oke. Berarti semua emang yang menilai itu orang lain juga kan? Iya. Walaupun lu anggap gambar lu bagus, tapi kalau kata orang lain. Ya betul. Yang menganggap profesional itu sebenarnya orang lain. Oh iya. Bukan personal. Oh iya, benar. Oke. Ada treatment khusus nggak? Kayak misalkan sebelum ritual, sebelum tato gitu. Sebelum proses. Lu ada warning nih. Lu kayak yang lu bilang tadi kan, yang lu paling nggak suka tuh nato orang kobam misalkan, mabok lah ya. Iya. Mabok asmara. Itu. Ada ini nggak sih kayak lu emang misalkan di studio lu ini emang nggak memperbolehkan gitu orang-orang yang agak bandel tuh, lu nggak layanin tuh. Sebenarnya dari semua studio ya nggak boleh. Klien tuh nggak boleh datang dengan keadaan mabuk, karena kalau misalkan dia kena alkohol sebelum proses itu bakal bleeding ya. Itu akan menyulitkan proses pengetahuannya. Bukan menghambat, lebih apa ya? Lebih menyulitkan. Oh iya benar. Nah kan hasil fill up-nya juga gak bakal bagus. Oh iya benar. Karena kan selain lu yang konsentrasi, yang pengen ditato juga kan pasti konsentrasi biar gambarnya juga bagus dong. Iya betul. Karena kalau misalkan sama-sama puas. Logikanya gini, orang mabuk itu kan kepala pusing ya. Iya betul. Tambah rasa sakit tato. Kalau misalkan dia bisa bisa ngontrol rasa sakit, oke aja. Iya. Kebanyakan kalau orang mabuk gak bisa kontrol. Betul. Emosi kacau lah ya. Semua lah ya. Dia ngacak-ngacak studio, gak beres. Parah tuh anjing. Di Indonesia sendiri itu sejauh apa sih perkembangannya tentang dunia tato? Sejauh ini sih masyarakat udah menerima ya. Kalau misalkan orang ditato itu, kalau enggak tato artis itu bukan kriminal lagi. Betul. Karena sampai sekarang anak-anak berusaha buat merubah stigma negatif di masyarakat. Iya, betul. Sampai jadi positif dan diterima. Nah, itu dia. Umum. Benar sih. Nah, yang gue lihat sendiri ya kayak tato sekarang makin variatif gitu. Gambarnya juga makin inilah maksudnya. Banyak inovasi ya. Nah, lebih enak gitu. Kadang lebih gampang lah dilihat. Kalau dari lu sendiri lu lebih kan tato banyak genre ya? Iya. Lebih ahli yang mana sih? Genre lu apa sih? Kalau gua sih lebih ke realis ya, basic gua ya. Kayak gambar-gambar portret wajah, terus binatang. Maksudnya ada nggak sih? Tapi lu bisa juga kan genre yang lain kan? Iya. Nah menurut lu yang paling sulit yang mana? Genre apa?
Menurut gue paling sulit tuh Maori, karena dia itu Maori Mandala tribal gitu. Karena setiap barisnya itu harus solid, Oh iya. nggak boleh melencong apa. Betul. Nggak boleh. Nggak boleh Geser lah. nggak boleh geser lah. Geser lah ya. Harus tegas, harus benar-benar solid. Oh iya benar. Berpresisi juga ya. Iya betul. Bulat banget. Karena ngatur napas juga. Kalau buat desain kayak gitu. Oke. Gak menyulitkan sedikit ya. awal mula lo kayak lo kan merintis nih ya kan, dari awal banget lah ya. Nah, awal mula lo buka studio terus atau buka jalan usaha lo di bidang ini gitu. Itu ada penolakan nggak sih dari keluarga atau dari misalkan tetangga lah gitu? Kalau penolakan dari keluarga sih nggak ada ya, karena emang mungkin keluarga gue emang orang-orang seni gitu, jadi dia lebih respect juga karena emang gue bisa ngasilin duit dari zaman SMA sendiri gitu. Oh iya. Sampai sekarang gue udah berkeluarga, punya 2 anak, jadi sugar daddy. Tepuk tangan dong. Sugar daddy loh. Gokil. Ya jadi ini jadi pekerjaan gue untuk menghidupi keluarga gue. Berarti emang latar keluarga lu cukup objektif juga ya, maksudnya kayak support juga kalau. Betul, sangat support dan respect mereka. Iya, kadang kan entah di daerah luar atau di mana gitu ya. Kadang mungkin ada juga beberapa keluarga yang kurang respect ya atau apalah gitu. Karena mungkin setiap orang sih punya pemikiran beda-beda ya. Cuman kalau menurut gua nih, orang mau jahat atau enggak tuh nggak bisa dilihat dari tampang luar. Betul. Dia mau jadi penjahat aja, gak usah tatoan gitu kan. Betul. Cuman yang disayangin zaman sekarang nih kan, penjahat ya banyak yang itu dia juga. Itu dia. Gitu. Jadi orang-orang jadi mukul rata nggak sih? Iya nggak sih? Iya. Jadi orang-orang seni penggarap tato gitu kan, jadi kena imbasnya. Betul. Gini Cal, kalau kita ngomongin soal stigma ya, stigma tentang orang-orang, entah itu di lingkungan tongkrongan atau keluarga atau di tempat lu tinggal lah gitu kan. Kadang ada orang yang berpikir kalau pekerjaan seperti ini tuh kadang kayak lu dipandang sebelah mata aja gitu. Iya sih. Ya lu pandangan orang tuh ya lu mah nggak kerja di PT gitu atau di pabrik lah, gimana itu perusahaan. Iya. Iya guys. Beberapa orang mungkin sebagian, tapi kalau misalkan orang cerdas, berpikir cerdas ya, karena menurut gua keahlian itu kalau misalkan dikembangkan, dia punya niat buat ngembangin keahlian dia, itu bakal jadi hasil. Oke. Bisa juga jadi mata pencaharian dia, atau enggak jadi pekerjaan utama dia. Bener sih. Tergantung progresnya juga. Iya, nggak ditato doang gitu kan. Bidang yang lain juga banyak. Kalau dia punya kemauan. Nah itu dia. Emang yang sulit emang kemauan. Iya, karena banyak orang kan malas ya. Indonesia itu terkenal betul sekali dengan orang-orang malas. Mager sih. Mager sebenarnya sih. Lebih malas ya, mager. Lebih mager sih. Malas gerak gitu. Malas gerak. Apa malas bergeril ya? Waduh. Terus Cok, anjing. Menanggapi hal-hal seperti itu gitu kan. Tentang stigma orang yang tadi kita balik aja yang tadi lah ya. Lu ini nggak mencoba untuk meluruskan nggak? Misalkan ya gue kerja juga halal gitu istilahnya gitu kan. Iya kan, usaha gue sendiri, keringat gue sendiri gitu. Iya betul. Ya nggak ada bedanya dong gitu, maksud sama orang-orang yang kerja di sama bidang yang lain, di perusahaan atau di pabrik gitu. Kalau untuk masalah halal enggaknya sih kan hanya Tuhan yang tahu. Itu kan? dia. Ya. Manusia tidak bisa. Intinya pakai keringet lu dulu deh. Iya, selama kalau gue sih gini, selama gue bekerja untuk gue usaha untuk keluarga, menurut gue sih fine aja. Betul. Gak ada istilah haram atau halal itu kan. Itu balik lagi ke ini ya, percayaan masing-masing. Iya. Betul. Karena Tuhan yang lebih tahu. Gini Cok, lu kan udah jalan 11 tahun ya? Iya. 11 tahun ya? Kurang lebih 11 tahun.
lu udah menggeluti bidang ini sedemikian rupa lah gitu kan. Pernah ngerasa jengah nggak, terus kayak kepikiran buat berhenti kerja sama orang lah atau di pabrik gitu, pernah nggak? Kalau jengah di bidang seni sih menurut gue sih enggak ya. Malah gue pengen ngembangin lagi bakat gue supaya hasil atau gue itu lebih benar-benar maksimal. Karena menurut gue kerja di pabrik tuh waktu yang ngatur kita. Betul. Kalau kerja kayak gini kan kita yang ngatur waktunya ya. Oke. Iya. Klien juga kita yang ya. Kita yang ngatur juga. Ya, betul. Lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel karena gue gak mau diatur ya. Intinya itu. Intinya itu. Iya, karena gue lebih memilih jadi manusia merdeka. Wah, gitu. Tuh. Betul. Tapi selalu tahu aja lambang manusia merdeka sejati adalah orang gila, Col. Ya, betul sih, betul. Iya kan. Kelong aja mereka. Iya kan? Iya gak sih? Tapi kalau misalkan kita ubah keadaannya, tiba-tiba ada seseorang gitu kan, entah itu manajer atau HRD, wah ngeliat lo punya skillful orangnya, terus giat gitu, ngajak lo kerja di tempat dia gitu, lo mau nggak? Gue tetap bertahan di tato. Oke. Karena balik lagi gue gak mau diatur gitu orangnya. Benar. Idealis nomor satu ya. Idealis nomor satu ya. Tapi gak over idealis juga. Betul. Sih. Idealis untuk keluarga boleh. Oke. Benar. Kalau menurut gue sih idealis mah lebih ke buat nyari duit aja lah. Iya, karena untuk keluarga tetap aja. Kalau yang udah berkeluarga. Iya sih. Aduh, belum semua lagi anjing. Jomblo semua nih anjing. Cara lu buat kayak kalau ngebahas stigma kan udahlah ya. Udah lewat lah ya. Dan lu juga udah punya cara tersendiri. Iya. Buat merubah. Nah, itulah intinya. Stigma negatif di masyarakat. Betul. Tapi kadang ada aja gitu kan orang-orang yang kekeh. Ya balik lagi tentang idealis itu. Kekeh tuh yang ini ya, kuat ya. Oh iya, apa kokoh? Oh iya, kokoh itu. Kokoh. Anjing. Oke, masuk. Karena kan yang gue lihat di sekarang ya di kota kita lah ya, tempat kita tinggal ini kan kota industri. Iya, itu kan orang-orang rata-rata ya, lu nggak kerja di pabrik ya, lu nggak kerja gitu maksudnya. Nggak di pabrik nggak kerja gitu. Itu lu gimana tuh cara lu mengubah? Harusnya kita ngubah nggak sih stigma kayak gitu tuh? Ya sebenarnya nggak juga kan? Bukan nggak juga, harus merubah. Iya, maksud gue nggak juga kan, nggak harus lu di pabrik juga maksudnya. Iya, betul. Kalau lu pengen misalkan kalau lu pengen berubah nasib ya lu harus ubah perilaku lu juga gitu kan. Dari karakter lu, jangan malas-malasan. Nah, itu dia. Biarpun di Bekasi itu Cikarang juga masukannya. Kota industri terbesar, lu nggak bisa ngandelin kerja di situ. Kalau lu memang punya skill, lu harus kembangin. Betul. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Iya. Karena pemerintah udah menjamin kita untuk sukses. Itu dia. Yang menjamin sukses itu ya personal masing-masing. Tergantung usaha kalian masing-masing lah. Ya. Sama Tuhan sih berperan. Nah itu. Tuhan berperan juga. Betul. Ya berdoa perlu, tapi ikhtiar juga jalan terus. Iya. Gitu. Lu pasti punya temen yang sama gitu, suka Seni. realis atau mungkin dia emang punya skill di bidang yang sama kayak lu juga gitu, tapi belum kayak punya kesempatan atau entah apa ya mungkin ya, kayak pengen di jalan yang sama juga gitu, nyari duit di bidang seni lah intinya gitu ya. Ya gitu. Selama dia punya kemauan, kesempatan sih nyusul ya, tergantung Tuhan juga. Iya. Selama dia punya kemauan, dia berusaha pasti bisa dia survive di situ. Ya kan? Iya sih. Jadi jangan, kalau untuk di Cikarang tuh jangan terlalu ngandelin pabrik lah ya. Iya. Kan mengingat umur juga kan lu umur berapa? Betul. Lu gak bisa kan ya peraturan di Indonesia kayak gitu. Bener sih. Karena kesempatan kan biasanya kan nggak datang 2 kali, iya nggak sih? Kesempatan bisa datang 2 kali selama dia bisa masuk kesempitan ya. Selama dia berusaha, kalau menurut gue sih bukan kesempatan nggak bisa datang 2 kali. Selama dia punya kemauan untuk survive, dia jalan di bidang
bidang situ ya, Heeh. dia bisa berhasil. Pasti bisa lah ya. Ya, Intinya emang harus percaya diri ya. Pertama nggak sih? betul sekali. Itu basic banget nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Lu kalau misalkan ya jago ngegambar ya udah lanjutin aja gitu. Iya, dia kan? bisa di mural, kalau Nah. di desain grafis juga bisa Iya, kan. apalagi Kembangin lagi ke media, ke digital ya. nah, apalagi di kota kayak kita ini kan kayaknya masih asing lah ya, awam lah orang-orang untuk mengenal hal seperti itu. Itu kan malah jadi bagus dong, kayak wah gue pengen gue nonjolin nih, ini ciri khas gue kayak gini Iya, segala macam iya, gitu iya. kan. Jadi bener-bener ya kelihatan lah. Iya, betul. Intinya sih pasti bisa lah ya. Pasti bisa. Pasti Selama Tuhan menghendaki, selama dia punya kemauan, pasti bisa. Betul. Oh ya, buat teman-teman voice nih, Ocol juga punya, lu juga punya apa channel YouTube lah ya Iya, betul. untuk promo. Tapi gue bukan YouTuber ya, gue bukan, tetap. oke. Intinya ya artis. marketing lah ya. Iya, iya. Oke. Kalau lu bisa inilah sekalian promosi juga nggak apa-apa sih, masukin Instagram lu mungkin biar orang tuh ya nggak kesulitan gitu nyari. Iya, betul. Referensi. Buat kalian yang mau lihat edukasi, bisa di channel YouTube gue, Hobi Gets Ingat. Nah, Di Instagram juga lihat portofolio hasil foto gue, di Instagram juga ada sama Hobi Gets Ingat. Ya. Nanti kawan-kawan editor ya tolong ya ditaruh ya di sini ya, sama di sini ya, oke ya, mungkin cukup sampai di sini aja kali ya, kita ngobrol dari jam 1 jam 1 dini hari tadi ya. 1 dini hari lumayan lah ya, karena gue juga lagi nggak tahu nih gitu kan ya, mohon maaf kalau misalkan di perbincangan kami ada kata-kata yang tidak senonoh, anjas atau kurang mendidik gitu kan, kadang ada aja lah ya gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan, yang penting kita niatnya edukasi lah ya, Ya, betul. berbagi lah, sharing lah, ini teman gue Ocol atau artis gitu kan ya, sharing lah ya. Oke, cukup sampai di sini aja kali ya, kita closing dulu kali ya. Oke, Goats Oman Bukan Negara pamit, sampai ketemu di voice meet berikutnya, dan sokaps Gue Hobi Gets. Ocol pamit juga bareng sama gue, ntar cabut pulang ke rumah sama gue main. Ya, kami berdua pamit, sampai jumpa di voice meet. Jangan lupa like, subscribe, komen, like, subscribe, komen, like, subscribe, komen, like, subscribe, komen. Oke, thank you ya, bye, Good luck. thank you Col.